Shalom saudara sekalian. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari saya ajak saudara sekalian untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami hingga saat ini. Kami akan dengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Firman menjadi tuntunan dan pelita dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, saya ajak saudara untuk membaca firman Tuhan pada saat ini dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Lukas 24 ayat 50 dan ayat 51. Lukas 24 ayat 50 dan 51. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kita baca tadi menjelaskan kepada kita pada waktu Tuhan Yesus sementara memberkati murid-muridnya, ia terangkat ke surga dan terpisah dari mereka. Disaksikan oleh murid-muridnya pada waktu itu sampai awan menutup pandangan mereka. Pada waktu Tuhan Yesus terangkat naik ke surga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, walaupun secara fisik Tuhan Yesus sudah terpisah dari murid-muridnya, tapi dia senantiasa memberkati murid-muridnya dengan tangan yang senantiasa terangkat. Demikian juga saudara sekalian, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya saat sekarang ini, Tuhan Yesus senantiasa memberkati hidup kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Dia memberikan kepada kita Roh Kudus untuk tinggal dalam diri kita, untuk memberkati hidup kita senantiasa. Kepada kita orang-orang yang percaya, yang takut kepada Dia, Dia senantiasa memberkati hidup kita. Kepada kita orang-orang percaya yang hidup dalam kebenarannya, Dia senantiasa memberkati kita. Kepada kita orang-orang percaya yang hidup bersih tangannya dan murni hatinya, kata firman Tuhan, Tuhan Yesus senantiasa memberkati hidup kita. Nah, saudaraku, kalau bicara tentang berkat, ini bukan hanya bicara tentang uang atau finansial, tapi berkat ini berbicara tentang supaya kita ini bisa berkecukupan di dalam segala sesuatu. 2 Korintus 9 ayat 8 menuliskan seperti itu. Kalau saudara dan saya dalam hidup ini berkecukupan dalam segala sesuatu, hidup ini jadi indah. Hidup ini dapat kita nikmati bersama dengan Tuhan. Tuhan senantiasa mengaruniakan kepada kita kesehatan tubuh yang prima. Juga senantiasa memberikan kepada kita damai sejahteranya, sukacitanya, sehingga di masa-masa sulit kita mampu tetap bersuka cita. Bukan hanya itu saudaraku, berkat bukan hanya bicara soal uang atau finansial, tapi berbicara pada hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yaitu kepastian keselamatan jiwa kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang Kristen yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan akan selalu menjadikan Tuhan sebagai tempat pemenuhan kebutuhan hidup jasmaninya. Tuhan itu diumpamakan seperti dewa, dipersembahkan segala sesuatu, dibujuk untuk memberkati hidup orang yang percaya kepada Dia. Tapi hubungan kita dengan Tuhan Yesus adalah hubungan Bapa dan anak. Matius 6 ayat 33 katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya dalam hidup ini, supaya Tuhan memberkati hidup kita,
di dalam segala sesuatu kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan, diberikan kepada kita. Baru-baru ini saudaraku, WHO, Badan Kesehatan Dunia, membuat satu pernyataan bahwa saat sekarang dunia bukan hanya lagi mengalami krisis fisik orang-orang yang sakit karena pandemi COVID-19, tapi dunia sekarang sementara menghadapi krisis kesehatan mental. Krisis kesehatan mental dari orang-orang karena masalah pandemi COVID-19 ini. Banyak orang di dunia ini saat sekarang ini sementara dalam keadaan stres karena ada pembatasan jarak, tidak bisa keluar rumah, ada karantina. Bahkan baru-baru ini seorang artis menyatakan saat diwawancarai oleh seorang reporter televisi, dia menyatakan bahwa hidupnya saat sekarang ini sementara stres. Karena apa? Tidak bisa keluar rumah, tidak bisa ketemu dengan teman-temannya, tidak bisa jalan-jalan lagi, tidak bisa ke mall, tidak bisa ke restoran tempat dia biasa makan, tidak bisa ke bioskop, dia stres. Nah saudara sekalian, kalau pola hidup kita mencintai dunia seperti ini, maka hidup kita akan pasti stres. Tapi kalau kehidupan ini sepenuhnya dipersembahkan bagi Tuhan, maka akan ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan katakan damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak sama dengan damai sejahtera yang datangnya dari dunia, yang hanya bersifat sebentar. Tapi damai sejahtera yang dari Tuhan bersifat kekal. Sukacita itu senantiasa ada dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus juga berkata kepada murid-muridnya, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ini berarti Tuhan Yesus mau bicara juga kepada kita orang percaya. Tuhan Yesus sudah mengalahkan dunia. Jadi kalau Tuhan Yesus sudah mengalahkan dunia dan dia tinggal dalam hidup kita, kita pasti mampu juga mengalahkan dunia dengan segala perubahan ekstrim yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus juga sampaikan kepada murid-muridnya, dia katakan, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Luar biasa perkataan Tuhan Yesus ini, saudaraku. Artinya dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia senantiasa menyertai hidup kita sampai akhir zaman. Di dalam pergumulan hidup kita, di dalam penderitaan hidup kita, di dalam tantangan hidup kita, di dalam peperangan hidup kita, Tuhan Yesus senantiasa menyertai kehidupan kita. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 11, pada waktu malaikat berkata kepada murid-murid Tuhan Yesus, malaikat katakan seperti ini, Yesus yang terangkat ini akan datang dengan cara yang sama. Artinya saudaraku, kita diingatkan kembali, jangan lupa Tuhan Yesus akan datang segera. Di dalam Wahyu pasal 22 ayat 12 menuliskan bahwa Tuhan Yesus berkata, aku datang segera dan aku membawa upahku kepada setiap orang menurut perbuatannya. Dan firman Tuhan katakan, kalau manusia masih mau hidup dalam kecemaran, silakan. Kalau manusia masih mau hidup di dalam kejahatan, silakan. Tidak mau bertobat walaupun sudah dengarkan kebenaran, silakan. Akan ada upah untuk setiap perbuatan manusia. Tapi kalau manusia mau hidup terus dalam kebenaran, dalam kekudusan, biarlah terus dia mempertahankan kehidupan seperti itu. Karena Tuhan akan membalaskan dengan upah sesuai dengan perbuatan hidup kita. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Biar memberkati saudara sekalian. Saya akan berdoa bagi saudara. Mari kita satu hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, Engkau jamah anak-anak-Mu saat ini yang sementara melihat tayangan ini, Tuhan. Tuhan, urapi anak-anak-Mu yang sakit, Engkau jamah sembuhkan. Yang bergumul hari-hari masalah finansial, keuangan, ekonomi, Tuhan jamah cukupkan kebutuhan hidup mereka. Bawa anak-anak-Mu terus
untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Tuhan Yesus, kami mau persembahkan hidup kami untuk hidup dalam kebenaran, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.